Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone. Kembali lagi dengan saya Ustazah Puji Lestari pada pembelajaran tematik. Kali ini kita belajar tema 6 dengan judul menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kalian paham tentang apa itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan cara mengelola sampah dengan tepat. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu, mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca. Mari kita baca bersama-sama. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Ya, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makanan, sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, bagaimana? Apa kalian tadi juga ikut membaca dan sudah paham bukan dengan isi teks tersebut? Lalu sekarang, apa judul bacaan di atas? Kira-kira kalian masih ingat nggak?
Lalu, apa sih kata kunci pada judul bacaan tersebut? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan tadi? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita diskusikan bersama. Judul bacaan di atas tadi ialah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judulnya adalah Kampung Rawajati juga, karena pada teks tersebut semuanya membahas tentang Kampung Rawajati. Isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Nah, memasuki pembelajaran yang selanjutnya, coba perhatikan gambar di layar kalian. Ada gambar 1 dan gambar 2. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Baik, mari kita bahas. Pada gambar 1, belum nampak adanya ciri-ciri masa pubertas. Anak perempuan pada gambar pertama belum menunjukkan payudara yang membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Lalu, apakah kalian melihat adanya perbedaan pada kedua gambar ini? Pada gambar kedua, kita perhatikan ciri-ciri masa puber sudah nampak, yaitu remaja perempuan pada gambar kedua sudah menunjukkan payudara yang nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Nah, sekarang tahukah kalian yang dimaksud dengan masa puber itu apa sih? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Kira-kira apa saja ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan ketika sudah masuk masa puber ya? Nah, ini dia, yaitu masa puber adalah tahap perkembangan yang sedang memasuki fase perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara menjadi melengking dan payudara membesar serta pinggul pun membesar. Sementara ciri-ciri pada anak laki-laki yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun dan tumbuh kumis, jambang dan janggut. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan? Terima kasih sudah mau menyimak. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.